Jadi di sini bisa sahabat baca sendiri, kelas H profesional power amplifier. Nah, di sini untuk power ini yang berkelas H saya modifikasi menggunakan atau menjadi kelas AB, sedikit sentuhan, sedikit modifan untuk di bagian kit draper. Karena jadi untuk power ini saya buat dua karakter. Jadi yang channel A ini saya pasang ke bagian mic high, mid high bukan mic, mid high. Sementara ini saya gunakan untuk low. Jadi ini mid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa membuat konten atau membuat video lagi untuk sahabat-sahabat. Jadi kebetulan hari ini menggarap proyek tahunan. Jadi bukan hanya Mas Bebe yang ada proyek tahunan, Ismail Dadang juga ada proyek tahunan. Jadi kebetulan di sini Bang Andi kita lagi mengerjakan apa tuh Bang Andi? Mengerjakan hexing. Ya, mengerjakan hexing. Berapa set itu? Ini 14 set. 14 set. Jadi 14 set itu per channelnya 6 set. Jadi mau dibikin 4 channel. Kebetulan dapat pesanan yaitu merakit power 4 channel. Jadi per channelnya itu 4 set. Jadi plus tepannya jadi semuanya 14 set. Oke buat sahabat-sahabat, jadi video sekali ini untuk membuat atau ingin berbagi tentang penyerpisan sebuah amplifier atau power khususnya. Jadi kali ini kebetulan untuk power ini menggunakan mikro, jadi atau menggunakan komponen-komponen kecil. Jadi kali ini saya modifikasi dari kelas H menjadi kelas AB. Jadi gila, dari kelas H dirubah menjadi kelas AB sesuai dengan versinya saya. Jadi ya memang agak sedikit gila karena kelas AB dibandingkan kelas H itu tidak ada apa-apanya untuk kalaulah dibandingkan dengan kelas H itu tidak ada apa-apanya untuk AB. Jadi kelas AB ini tergolong ya kelas standar, kelas biasa. Tapi ada permintaan sahabat-sahabat itu dari kelas H. Jadi minta dirubah kelas AB sesuai dengan versi saya. Jadi seperti apa barangnya? Sekarang kita lihat aja untuk video yang berikut ini. Oke, buat sahabat-sahabat. Jadi di sini saya sudah menyelesaikan satu garapan yaitu CA20. Ini pabrikan kelas H. Jadi di sini bisa sahabat baca sendiri, kelas H profesional power amplifier. Nah, di sini untuk power ini yang berkelas H saya modifikasi menggunakan atau menjadi kelas AB, sedikit sentuhan, sedikit modifan untuk di bagian kit draper. Karena kit draper ini atau komponen ini khusus di bagian kitnya itu menggunakan komponennya mikro atau komponen yang kecil-kecil yang nempel-nempel itu. Jadi saya ubah sebagian menjadi makro. Jadi menggunakan R yang 1/4 watt atau setengah watt. Jadi untuk power ini untuk menghandle spekar yaitu karakternya karakter sub spekar 18. Jadi di sini tanpa stepper. Untuk sekarang tanpa stepper, tapi masih tetap menggunakan voltase 100 lebih. Karena di sini untuk di bagian CA20 ini untuk di bagian tegangan besarnya atau tegangan high tegangan dari terapot 104 PAC. Sementara untuk tegangan low-nya atau tegangan rendahnya itu 52 volt. Dibagi dua, jadi 52 terus 104. Jadi begitulah kalau kelas H. Jadi yang 52 itu untuk di bagian kit drapernya standar, sementara yang 104 itu untuk di bagian steppernya. Jadi setelah bekerja dengan berat maka stepper akan menyuplai tegangan besar masuk ke bagian kit powernya. Jadi seperti itulah. Jadi kali ini tanpa stepper tapi tetap menggunakan voltase yang besar. Jadi di sini untuk semua tetap terpasang di bagian tegangan low dan tegangan high. Sama antara kiri dengan kanan. Dua-duanya tetap terpasang. Cuman di sini untuk di bagian stepper karena di sini menggunakan steppernya menggunakan MOSFET dengan tipe MOSFET-nya ini IRF 4110 seperti ini. Jadi ini saya lepas untuk di bagian steppernya sama antara kiri dengan kanan. Kebetulan untuk power ini menggunakan stepper sangat simpel sekali. Cuman di sini kenapa alasan saya lepas untuk di bagian steppernya karena di sini menggunakan komponen-komponen mikro
seperti IC menggunakan IC MSD atau IC tempel seperti itu. Jadi sangat ribet sekali untuk menyervis sebuah di bagian stepper. Alhasilnya koordinasi dengan si pemilik ya terserah, yang penting hasilnya tetap sama. Jadi saya buatkanlah non stepper tapi tetap menggunakan tegangan PAC-nya 104. Jadi mudah-mudahan power ini bisa awet, tidak seperti yang awal. Karena kenapa? Power ini sangat baru sekali, karena masih mulus, cukup mulus untuk di bagian powernya. Cuman ya itu tadi, yang namanya barang elektronik tidak peduli maupun itu barang pabrikan, maupun itu barang rakitan, maupun itu barang yang super mahal ataupun barang yang super murah. Kalau udah sampai waktunya bermasalah, dia tetap bermasalah. Namanya barang elektronik tidak bisa kita kira, tidak bisa kita terka-terka, jadi sifatnya untung-untungan. Jadi buat sahabat-sahabat, bukan berarti barangnya tidak bagus. Entah itu dari kitanya salah pemakaian, entah itu kita salah pemasangan, itu bisa menyebabkan power bisa bermasalah. Bisa juga dari suplai tegangan dan lain sebagainya. Jadi banyak. Bukan berarti barang ini tidak bagus. Semuanya berusaha untuk sebagus mungkin. Apalagi ini barang pabrikan, ya masing-masing harus menjaga nama. Jadi bukan berarti barang ini tidak bagus. Barang ini semuanya bagus. Maupun yang pabrikan ataupun yang rakitan, semuanya harus menjaga kualitas. Cuman ya itu tadi, kembali lagi ke barang elektronik. Barang elektronik ini kapan dia mau bermasalah, itu tidak bisa kita duga-duga. Terus bisa juga disebabkan dari kesalahan pemakaian, bisa juga dari keteledoran pemakaian, bisa juga disebabkan yang lain-lain. Tapi untuk power besar seperti ini, yang paling sensitif itu masalah tegangan. Jadi kalau kita menggunakan tegangan yang rendah, terus kita hajar menggunakan beban yang berat, otomatis ya kembali lagi ke powernya. Jadi powernya yang mudah bermasalah. Terus di sini untuk di bagian power ini sudah menjadi kelas AB. Sekarang saya ingin melihatkan buat sahabat-sahabat. Jadi untuk di bagian komponen, di sini sudah saya ubah menjadi komponen makro yang awalnya menggunakan mikro atau komponen-komponen tempel yang kecil. Jadi di sini saya sudah ganti untuk di bagian R-nya itu, sebagian ada yang masih tetap menggunakan mikro dan sebagian saya ganti menggunakan makro. Jadi saya modif sesuai dengan pengalaman saya. Jadi untuk di bagian kit drivernya supaya bisa menyuplai tegangan besar dan tenaganya tidak berubah. Walaupun non stepper tapi tenaganya tetap sama. Terus di sini saya tambahkan lagi komponen tambahan untuk mendorong di bagian gennya supaya dorongan di bagian gen itu bisa kuat untuk menyuplai di bagian tegangan atau di bagian outputnya. Jadi di sini sebagian saya rubah menjadi makro dan sebagian masih tetap menggunakan komponen-komponen yang jenis mikro atau SMD. Jadi ya seperti inilah modifan yang sudah saya kerjakan untuk sebuah power. Dan ada lagi tambahan-tambahan untuk di bagian input. Dan untuk selebihnya di sini tetap sama. Ini semuanya tetap bekerja seperti semula. Karena CA ini yaitu tadi menggunakan tegangan low-nya itu ya seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan karena ini lindung kalau mau diambil secara tepat. Oh ya, jadi gini, ini bisa diangkat kalau tidak salah. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini, tegangan yang tertera di bagian pengaman trafo. Jadi di sini tegangan low-nya 52 volt, terus 0, terus 52 volt. Terus di sini ada tegangan 104. Terus yang bawah 013 itu untuk di bagian penyuplai, yaitu di bagian belakang, maksudnya yang ini PCB ini. Terus di bagian depan dan protect, karena di sini saling bersinambungan untuk antara satu dengan yang lainnya. Jadi sekarang saya ingin coba pengetesan sebuah power ini setelah dimodif seperti apa hasilnya. Jadi untuk menyalakan sebuah power CA ini sangat sensitif sekali karena tegangan di tempat saya NCB-nya tidak begitu besar. Jadi sangat mudah jatuh untuk di bagian NCB-nya. Oke, jadi buat sahabat-sahabat, sekarang saya coba menyalakan untuk sebuah power yang sudah saya modifikasi. Jadi di sini untuk di bagian saklar on off-nya ini ya seperti tadi yang saya jelaskan, yaitu tidak kita gunakan yaitu on dan off. Di sini cuma menggunakan standby, lalu ini kita pencet tahan.
Jadi di sini saya sudah memasang untuk di bagian instalasi speaker. Jadi sekarang saya ingin coba menggunakan speaker cek sound salawat. Jadi masih iklan, next iklan. Jadi untuk power ini saya buat dua karakter. Jadi yang channel A ini saya pasang ke bagian mic high, mid high bukan mic, mid high. Sementara ini saya gunakan untuk low. Jadi ini mid. Cuman di sini untuk keterangan sebuah power ini jika sudah dimodifikasi seperti versinya saya. Jadi kalau sahabat-sahabat itu menggunakan speaker yang berwatt kecil, otomatis power ini panas. Jadi kalau menggunakan speaker yang berwatt besar justru aman. Jadi bisa dikali dua, satu kiri satu kanan, oke. Untuk speaker 18 terus bisa juga dua kiri dua kanan untuk di bagian karakter speaker 18, yaitu entah untuk low ataupun untuk sub. Jadi bisa sahabat. Jadi jangan menggunakan karakter speaker yang wattnya di bawah 500, justru bisa merusak di bagian power ini, bukan pakaiannya. Jadi di sini untuk power ini saya menggunakan posisi sekarang 4 ohm. Jadi dua kiri dua kanan. Jadi dua buah speaker middle plus tweeter dua buah. Terus dua buah speaker untuk low-nya. Oke, buat teman-teman, jadi seperti itulah hasil dari pengetesan sebuah power CA20. Jadi kebetulan di sini kedatangan teman juga, ada Abang Mamut kita. Jadi kebetulan hari ini pengetesan sebelum besok diantar. Jadi besok akan diantar ke daerah mana tadi? Ke daerah Jangkang 1 kalau tidak salah. Jadi besok Bang Andi dengan Mas Robi yang ngantar. Ada 3 buah power yang akan diantar, jadi CA20, dan di sana ada nanti menggunakan box N9000. Nanti akan saya buatkan juga untuk videonya. Jadi seperti ini aja untuk video saya kali ini, pengetesan sebuah power CA yang sudah saya modifikasi, yang awalnya dari kelas H menjadi kelas AB. Mudah-mudahan power ini aman, tidak bermasalah seperti baru-barunya, baru dipakai sudah bermasalah. Jadi harapan saya seperti itu. Jadi saya cukupkan sampai di sini aja untuk pengetesan sebuah power ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.